Kebencian masih hidup di Kanada, dan terus berkembang meningkatnya serangan terhadap Muslim dan tanggapan mengejutkan dari polisi dan pengadilan memperlihatkan kesediaan Kanada untuk menoleransi kebencian. Ketika serangan yang memuakan itu berakhir, tengkorak Mohamed Abu Marzouk telah retak lebih dari 10 kali. Beberapa saat sebelumnya, Abu Marzouk, istri dan 2 putrinya yang masih kecil telah berada di dalam mobil mereka dan hendak pulang ke rumah setelah menikmati piknik musim panas bersama keluarga dan teman-teman di Mississauga, Ontario, sebelah barat Toronto. Saat itu, 2 orang pria lewat. "Orang Arab sialan! Teroris!" teriak keduanya. "Kalian tidak melihat kami?" Mereka menendang mobil. Abu Marzouk keluar. Dia mencoba berbicara dengan orang-orang asing yang marah itu. Saat itulah serangan dimulai. Pertama, mereka meninju Abu Marzouk. Dia terjatuh. Mereka menendang kepalanya lagi dan lagi. Seorang teman berusaha, sia-sia, untuk menghentikan pemukulan. Dia juga dipukuli. Istri Abu Marzouk, Diane Attar, memohon kepada para penyerang. "Tolong jangan sentuh dia, tolong jangan sakiti suami saya. Saya memiliki 2 anak perempuan, tolong jangan sakiti suami saya," katanya. Mereka terus menendang. Attar melihat sebuah mobil polisi di dekatnya. Dia memberi tanda untuk meminta bantuan. Attar mulai berdoa. Saat dia memeluk suaminya, para berandal itu juga menendangnya. Anak-anak pasangan itu menangis, khawatir bahwa ayah mereka telah meninggal. Saat itu, darah ada di mana-mana, tumpah seperti keran yang terbuka dari telinga Abu Marzouk dan menggenang di sekitar kepalanya yang hancur. Tak lama kemudian, ia mengalami koma. Kemudian, para ahli bedah mengangkat sebagian tengkorak Abu Marzouk untuk mencoba menghentikan pendarahan yang berpotensi mematikan dan tekanan yang terjadi di dalam otak dan kepalanya. Dia selamat. Preman-preman itu ditangkap dan didakwa. Attar mengatakan kepada CBC bahwa kengerian yang tiba-tiba dan tidak beralasan yang dialami keluarganya pada Juli 2018 adalah bukti bahwa kebencian masih hidup di Kanada. Memang benar. Tahun lalu, sebuah penelitian federal menemukan bahwa kejahatan kebencian yang menargetkan Muslim di Kanada telah melonjak sebesar 71% pada tahun 2021. Jumlah serangan yang tercatat meningkat dari 84 insiden pada tahun 2020 menjadi 144 pada tahun 2021. Angka-angka tersebut, betapapun mengerikannya, hanya menceritakan sebagian dari kisah yang meresahkan. Penelitian ini gagal menjawab 2 pertanyaan yang sulit dijawab. Apa yang menyebabkan lonjakan kejahatan bermotif kebencian yang dialami warga Muslim Kanada? Dan mengapa polisi, jaksa dan pengadilan Kanada tampaknya tidak terlalu serius dalam menangani korban kebencian terhadap Muslim dibandingkan dengan serangan terhadap kelompok agama lain? Saya rasa jawaban atas pertanyaan pertama akan menjelaskan jawaban atas pertanyaan kedua. Terlepas dari kepura-puraan yang menyenangkan bahwa Kanada adalah tempat yang menerima, warga Muslim Kanada sebagian besar masih diperlakukan sebagai yang lain oleh para jurnalis dan politisi yang mencurigakan yang mengeksploitasi dan memanfaatkan keraguan jahat mereka untuk menarik perhatian atau suara. Ini adalah bentuk Islamofobia yang halus, hampir sopan, yang tujuan sinisnya adalah untuk menimbulkan pertanyaan palsu tentang kesetiaan mereka terhadap daun maple. Tentu saja, ada contoh-contoh Islamofobia yang terang-terangan yang memperkuat fitnah bahwa meskipun menyebut Kanada sebagai rumah, Muslim di negara ini akan selalu dianggap sebagai orang luar yang fanatik. Belum lama ini, mantan Perdana Menteri Kanada, Stephen Harper, adalah arsitek yang bangga dengan jalur pengaduan yang mendorong warga Kanada yang sudah tua untuk memberitahu warga Muslim Kanada yang terlibat dalam apa yang dia dan pemerintahnya sebut sebagai praktik budaya barbar. Provinsi Quebec mengikuti langkah yang sudah bisa ditebak dengan mengesahkan Bill 21 yang, atas nama sekularisme, melarang pegawai negeri mengenakan jilbab dan simbol-simbol agama lainnya. Keraguan dan kecurigaan terhadap warga Muslim Kanada, yang didorong dan disulut oleh orang-orang yang ceroboh dan tidak bertanggung jawab, telah berubah menjadi pelecehan dan kekerasan.
Setelah RUU 21, para wanita muslim yang tinggal dan bekerja di Quebec telah melaporkan bahwa mereka diludahi, disebut imigran kotor, jilbab mereka dicopot, dan hampir ditabrak oleh sebuah truk yang dikemudikan oleh seorang sekularis Quebec yang toleran. Kanada menjadi tempat yang berbahaya bagi kaum muslim dan polisi, pengadilan, dan politisi, tampaknya, enggan mengakui fakta itu atau kesalahan mereka sendiri. Awalnya, dua orang fanatik yang menendang kepala Abu Marzouk seperti bola sepak dan menyebutnya sebagai orang Arab sialan dan teroris, lolos dari dakwaan kejahatan kebencian. Akhirnya, polisi menyimpulkan bahwa penyergapan itu bermotif kebencian. Keraguan yang tidak terlalu aneh itu berubah menjadi ketidakpercayaan yang menakjubkan setelah seorang hakim memutuskan baru-baru ini bahwa meskipun keduanya bersalah atas penyerangan, dia tidak yakin bahwa mereka bermaksud membunuh Abu Marzouk. Jadi, ia membebaskan mereka dari percobaan pembunuhan. Hal ini, terlepas dari kesaksian seorang petugas polisi yang mengatakan kepada pengadilan bahwa serangan tersebut adalah peristiwa paling mengerikan yang pernah ia saksikan. Petugas tersebut juga bersaksi bahwa ia menghunus senjata apinya karena ia berpikir tendangan tersebut mungkin akan membunuh Abu Marzouk dan bahwa para penyerang telah menolak perintahnya berulang kali untuk tiarap. Demikian laporan CBC. Akhirnya, dan mungkin yang paling memalukan, meskipun Hakim Fletcher Dawson mengakui bahwa penyerangan tersebut kemungkinan besar dimotivasi oleh kebencian, ia percaya bahwa penyerangan tersebut anti-Arab, bukan anti-Muslim. Bagaimana Hakim Dawson sampai pada alasan yang aneh ini, secara jujur tidak jelas. Namun, hal ini menegaskan kebenaran yang meresahkan bahwa ketika warga Muslim Kanada menjadi korban kebencian dan teror, polisi, jaksa, dan pengadilan seringkali enggan menganggap mereka sebagai korban kebencian dan teror. Tidak mengherankan, standar ganda yang sama tetap berlaku bahkan setelah seorang supremasi kulit putih membunuh 6 jemaah di sebuah masjid di kota Quebec pada tahun 2017. Pada saat itu, Perdana Menteri Justin Trudeau menggambarkan pembantaian terencana tersebut sebagai tindakan teror yang tercela, dan polisi provinsi menyelidikinya sebagai tindakan teroris. Tidak demikian, menurut jaksa penuntut umum yang memilih untuk mendakwa penyerang dengan pembunuhan tingkat pertama daripada pelanggaran terkait terorisme. Mengejar dakwaan terorisme akan memberikan kepastian penting bahwa Muslim dipandang sebagai korban teror yang setara. Kata Isaan Garde, Direktur Eksekutif Dewan Nasional Muslim Kanada saat itu, dalam sebuah pernyataan. Pesan itu dikirim terlambat setelah pembunuhan 4 anggota keluarga Afzaal yang ditebas seperti pin bowling oleh seorang teroris di dalam truk ketika sedang berjalan-jalan di malam hari di London, Ontario pada tahun 2021. Terdakwa teroris telah didakwa dengan 4 dakwaan pembunuhan tingkat pertama, 1 dakwaan percobaan pembunuhan, dan dakwaan terorisme terkait. Sementara itu, Mohamed Abu Marzouk menyambut baik temuan Hakim Dawson yang menyatakan dirinya bersalah. Dia mengatakan rasa sakit dan bekas luka di pikiran, jiwa dan tubuhnya akan selalu membekas. Rasa sakitnya akan tetap ada, tidak ada yang bisa menghapusnya, katanya kepada para wartawan yang berkumpul di luar gedung pengadilan pada akhir Januari lalu. Dengan bekas luka yang masih terlihat jelas di bagian belakang kepalanya, saya tetap mendorong setiap orang Kanada untuk melawan kebencian karena Kanada tidak memiliki tempat untuk kebencian. Kata Abu Marzouk, sayangnya, bagi terlalu banyak orang Kanada, hal itu terjadi.